Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang perihal sebuah manga yang dimana MC-nya overpower parah cuy. Dan ini adalah genre reinkarnasi. Oke, jadi judul Jepangnya yaitu Yondome wa Iyana Shizokusei Majutsushi. Ya, itu judulnya. Oke, jadi manga kali ini bergenre isekai fantasi, yang dimana terdapat seorang pemuda seorang pemuda yang merupakan siswa guys ya, seorang siswa yang berasal dari sebuah sekolah yang di Jepang. Dan pada saat itu siswa ini mengikuti sebuah tour traveling guys, menggunakan kapal pesiar cuy. Satu kelas, bayangkan guys ya. Entahlah guys, satu kelas kah atau mungkin satu sekolah, entahlah guys, yang gua nggak paham. Tapi waktu di tengah lautan dia pun diserang sama kelompok teroris cuy. Mantap gak tuh bro? Diserang sama kelompok teroris sehingga banyak yang mati. Tetapi sebelum mati muncul dewa coy ya, yang kasih kekuatan masing-masing orang atau siswa yang ada di kapal itu. Nah, gimana kelanjutannya? Silakan ditunggu lanjutannya kita bahas guys ya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Nah, jadi panel cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah kapal pesiar, yang dimana kapal tersebut malah terombang-ambing waktu di tengah lautan cuy. Nah, di sini semua para siswa yang melihat ada temannya jatuh kemudian pergi ke tebing atau apa ya guys, pagar pembatas untuk melihat temannya mereka, karena di sana ada satu yang jatuh cuy, wanita cuy ya. Wanita yang memiliki rambut berwarna biru yang jatuh hampir ke laut guys. Untungnya sang pria ini atau MC kita ini mengulurkan tangannya sehingga dia pun bisa menangkap tangan dari wanita berambut biru tersebut. Tetapi sebelum itu kita pindah dulu sebelum itu guys ya, sebelum beberapa saat sebelum kejadian itu kejadian. Nah, di sini kita bisa melihat matanya si MC sedang terbelalak saat mereka melihat para peserta atau para siswa yang sedang bisik-bisik guys ya, atau lagi ribut-ribut gitu guys ya. Dan saat kemudian setelah kapal terguncang atau terombang-ambing, nah di sini kan mereka kan awalnya ribut-ribut tuh, tapi seketika mereka terdiam guys, terdiam. Dan salah satu dari mereka kemudian bilang, "Mustahil, aku ingin mati secepat ini. Kenapa? Kenapa yang terjadi padaku?" Wah, semua orang pada panik coy. Tetapi sang MC kita atau pria muda ini atau siswa remaja ini malah dengan santainya berjalan melewati mereka dan duduk cuy. Ya, duduk di lantai cuy dengan santai cuy ya. Terus dia bilang, "Jadi begini rupanya caraku mati ya." Ya, dia ini merupakan seorang remaja yang bernama Amamiya Hiruto. Oke, jadi kapal yang mereka tumpangi ini tenggelam selama serangan teroris. Dan juga para murid SMA Yasaka yang ikut dalam perjalanan wisata, mereka semua akan berakhir dengan kematian. Nah, di sini Amamiya bilang, ini pasti akan jadi berita yang sangat mengejutkan di media massa guys. Ya pastilah guys, soalnya Titanic saja sudah booming guys, Titanic pada waktu itu guys. Apalagi ini cuy, waduh, isinya lagi para siswa lagi yang nginturing coy. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu kita kemudian diperlihatkan seorang pria lagi yang bernama Machida Aran. Nah, di sini dia bilang, "Sialan, berarti sekarang kita sudah mati. Kurasa aku harus sedikit bermain-main deh." Nah, apa yang kamu ingin rencanakan? Bentar bro. Nah, apa yang kamu rencanakan sekarang? Di sini si Machida menghampiri seorang wanita yang merupakan mungkin ketua kelas kali ya, atau mungkin cewek yang ada sekelasnya guys, atau sekelas dengan si Machida ini guys. Tapi cewek ini bilang, "Maaf, aku tak punya waktu untuk mengurusmu." Setelah itu si cewek ini bilang, yang diketahui namanya adalah Shimada Izumi. Dia bilang, "Hey, aku tahu kalau kalian terkejut dengan apa yang menimpa kita, tapi kalian harus tetap tegar." Nah, di sini Machida pun sudah ragu-ragu cuy untuk menahan si Shimada ini. Nah, setelah itu kita kemudian melihat seorang pria lagi yang bernama Minami Asagi.
Dia bilang, di saat yang seperti ini, kita harus tetap menenangkan pikiran kita. Tidak ada gunanya menangisi hal yang sudah terjadi. Mulai sekarang, meski kita tidak ada petunjuk untuk kedepannya, hal terbaik adalah tetap bersikap tenang. Ya memang guys ya, itu adalah cara yang terbaik untuk bisa menghilangkan rasa panik cuy. Apabila di tengah lautan lagi cuy, dan juga kapalnya sudah hampir tenggelam guys, bayangkan guys ya. Tetapi di belakang sana ada terdapat seorang guru yang bernama Murakami Junbei yang bilang, sesuai ucapanku, kami ini tetap saja bertenaga meski kita semua sudah mati. Ya, jadi dia heran karena kenapa gitu siswanya pada semangat gitu guys ya, pada masih berjuang untuk hidup guys, padahal udah nggak ada harapan cuy. Oke, kita lanjut. Terus di sini si Hinami bilang, Sensei, semuanya mulai panik, tolong bantu kami. Nah, Sensei bilang, gak ada gunanya, kalian sudah mengatakan semua yang mungkin ku katakan ya kan. Nah karena kan semuanya kan sudah percuma guys, udah gak ada gunanya lagi gitu loh, sudah terjebak mereka itu. Nah setelah itu kita mau melihat seorang cewek lagi di sini yang celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri. Namanya adalah Naruse Narumi guys ya. Dan MC kita melihat si cewek yang satu ini, dia bilang ternyata dia pun juga tidak selamat. Nah, tapi sesaat kemudian setelah terguncang lagi, nah disinilah kita lanjut tadi yang di atas guys ya. Waktu terguncangnya, sang MC pun atau si Amamiya memegang tangan dari si Naruse guys ya, yang hampir jatuh dari kapal. Lihat tuh bro, waduh ombaknya sudah hampir mengenai Naruse. Nah di sini terus kita lanjut, peganglah yang erat, tak apa, ayo manjat. Ya di sini Mamiya meminta kepada Naruse untuk manjat ke atas guys, agar dia bisa selamat coy. Namun karena sekali lagi terguncang, boom, akhirnya ya terbalik coy. Bukannya Mamiya berhasil menyelamatkan si Naruse, malahan Amamiya lah yang terjatuh. Amamiya terjatuh. Nah di sini Naruse pun berteriak, Amamiya pun, Amamiya kun. Nah di sini si si Amamiya pun jatuh guys ya, dan dia berteriak wah gitu. Oke lanjut. Ya toh kita memang tidak begitu dekat, itu cuma keputusan mendadak dariku saja. Aku cuma tidak ingin membiarkannya mati. Nah sesaat kemudian setelah peristiwa itu terdengar lagi cuy, suara misterius dari arah bawah ke atas cuy. Entahlah siapa yang ngomong. Dia bilang, untuk para jiwa yang pernah hidup. Wah di sini sang MC langsung terkejut coy. Nah langsung lanjut lagi, kalian telah terpilih. Nah di sini orang yang bernama Rokudi Hijiri, dia bertanya, apa yang terjadi? Kita ada di mana? Dan yang tadi dan para siswa yang lain pun langsung kesilauan guys, karena muncul cahaya dari arah bawah coy. Wah silau. Nah di sini muncul bayangan hitam yang tentu saja merupakan bayangan dari seorang manusia guys ya. Tapi entah kenapa bisa terbang coy. Apa itu? Malaikat kah? Apa kita hendak dibimbing? Nah kata Suchiya Kanako. Dan yang lain nampak berteriak di belakang karena terkejut melihat sosok misterius tersebut. Dan di sini si Konde Miyaji yang tadi merupakan mungkin ketua kelas guys ya, dia mengatakan semuanya tetap tenang. Kita dengarkan dulu apa yang hendak dikatakan oleh sosok misterius itu. Nah sosok ini kemudian mulai memperkenalkan dirinya. Namaku adalah Rod Korte. Saat ini aku hendak memberikan masing-masing dari kalian kekuatan khusus, kehidupan baru, dan keberuntungan kalian masing-masing. Dan kalian akan terlahir kembali ke tempat yang berbeda dari bumi yang selama ini kalian tinggali. Nah di sini MC pun keheranan. Terlahir, maksudmu reinkarnasi? Dunia lain? Ini kali pertama kali ku mendengar hal semacam ini. Hal semacam itu katanya. Nah di sini sang dewa melanjutkan, meski begitu aku tak akan memaksa kalian. Kalau kalian mau, kalian bisa memilih terlahir kembali ke bumi seperti biasanya. Namun kalian tak akan menerima kekuatan khusus maupun keberuntungan dariku. Dan semua ingatan kalian tentang tempat ini atau bumi ini akan lenyap sepenuhnya. Ya jadi seperti bayi pada umumnya guys ya, akan hilang semua ingatannya guys. Seperti
waktu bayi keluar dari rahim tidak ada yang diingat sekalipun guys ya, maupun janji kepatuhannya. Oke, lanjut coy. Nah di sini, bagi yang ingin terlahir kembali di bumi, sebutkan namanya, kata si dewa. Nah di sini saya mesti berpikir, Mamiya berpikir coy, kalau aku di dunia yang sama sekali berbeda, aku akan dapat kemampuan dan kemampuan khusus. Dengan kata lain, aku mendapat kehidupan kedua dengan keingatan dari kehidupanku yang sebelumnya. Memang sih lumayan, lebih seperti mimpi yang jadi kenyataan. Kurasa beberapa orang akan menolak kondisi itu. Nah, sesaat kemudian terdapat satu orang guys ya, yang mengangkat tangannya guys ke arah dewa tersebut, dan dia pun ngomong, tapi nggak tahu ngomong apaan guys ya, karena nggak disorot di sini guys. Dan langsung si dewanya bilang, baiklah, kau akan dikirim ke lingkaran reinkarnasi normal. Dan dia pun langsung menghilang bro, seperti dan jentikannya Thanos ya, langsung menghilang per ini coy, intinya kayak pasir coy hilangnya. Nah, orang-orang pun langsung heran coy. Dia hilang, apa dia menolak tawaran dari dewa? Nah, di sini dewa pun kembali melanjutkan, apa sudah tidak ada lagi yang ingin menghadap? Maka setiap nama yang kupanggil nanti maju ke depan. Endokoya. Nah, Endokoya pun langsung terkejut tuh, dan langsung dia bilang, "Ya." Nah, di sini Endokoya pun mendekat ke dewa. Dan dewa mengatakan, nah ini kekuatanmu. Wah, dewa mengeluarkan dua bola cahaya yang kemudian bola tersebut berkeliling ke sekitar tubuhnya si Endokoya dan masuk ke dalam tubuhnya. Si Koya langsung berteriak, wah, dan setelah itu dewa pun mengatakan terlahir Dewa pun mengatakan terlahir. Setelah itu Koya, siapa sih namanya ini? Endokoya pun akhirnya hilang cuy, seperti sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah si Hao Inmari dan juga Kaito Kanata, Minami Asagi. Nah, satu persatu semuanya dipanggil cuy oleh sang dewa. Nah, kemudian CMC bilang, ini mungkin akan makan waktu yang lama. Ya, aku rasa tidak ada pilihan lain selain menunggu. Kalau dipikir-pikir, hidupku pun tidak begitu mudah. Di sini sang MC Mamiya pun mulai curhat coy. Kedua orang tuaku mati saat aku masih kecil. Aku tidak punya saudara kandung, teman maupun orang yang aku cintai. Yang terburuknya lagi adalah terburuknya lagi adalah hidup dengan saudaranya ayah, yaitu orang yang mengadopsiku. Nah, jadi Mamiya ini merupakan anak adopsi guys. Waduh. Nah, di sini dia pun lanjut lagi, takkan ada satupun yang menangisi kematianku. Untuk sanak saudaraku, mereka nampaknya akan dapat uang asuransi lebih banyak lagi dari kematianku. Jadi kurasa mereka akan senang ketimbang sedih. Ya, iya sih. Bukan berarti aku memikirkannya. Berdasarkan kehidupanku sampai sekarang, mungkin aku akan dapat kesempatan hidup dengan benar di kehidupan kedua. Nah, di sini dia pun kembali teringat tuh, mendapat kekuatan khusus dari dewa di dunia yang sama sekali berbeda, terlahir di keluarga normal yang bahagia. Maksudku, mau berharap apa lagi coba? Betul, biasa. Nah, di sini sang dewa pun kemudian menyebut nama seseorang lagi yang itu namanya Amamiya. Biasa, di sini kalau dalam versi Inggrisnya disebut dengan sebutan Amamiya guys, bukan Amamiya guys. Jadi ini mungkin orang yang sama, maksudnya orang berbeda tapi nama yang hampir sama cuy. Nah, di sini si MC pun terkejut tuh. Dikira dia tuh yang dipanggil tuh. Tetapi ternyata namanya yang dipanggil adalah Ameya Hiroto. Yang sama betul cuy namanya cuy. Cuma beda dia penyebutan sama Amamiya I. Itu guys ya. Nah, di sini Amamiya pergi mendekat ke dewa dan bilang, "Ya, ini aku." Wah, semua orang tuh lihat, bro. Nah, di sini sang MC pun keheranan. Amamiya? Aku tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Bentar. Kalau seseorang itu kalau orang itu berada di kelas yang punya nama murid yang sama denganku, harusnya aku tahu. Ya, sepertinya ini kelasnya Mamiya memang guys ya, yang pergi untuk traveling guys, melalui kapal pesiar guys ya. Dan di sini sang MC lanjut lagi, dan selain itu penampilannya Amamiya tidak hanya namanya saja, tapi dia benar-benar nampak sama sepertiku. Wah, gila cuy, laki-laki juga dan juga berpakaian cupu guys ya, sama seperti MC kita guys. Nah, di sini sang dewa pun kembali melanjutkan,
Ini kekuatanmu. Wah, banyak kali guys bola cahaya guys. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuy. 8 bola cahaya guys. Bayangkan guys ya. Nah di sini Amemiya pun terkejut. Apa-apaan dengan jumlah itu? Dari tadi aku cuma melihat sampai 3 bola cahaya yang diberikan kepada satu orang. Meski dewa itu bilang hanya memberikan dua tuh orang dikasih 6, 8. Apakah mungkin dikasih 8 gitu gitu? Ini kan yang disebut kasih dari dewa gitu loh. Nah di sini intinya singkatnya semuanya mendapatkan jatah guys ya. Terlahir semuanya mulai menghilang seperti dijentik Thanos guys ya. Dan setelah katanya sang dewa mengira semua sudah selesai, dia pun kemudian menepuk-nepuk tangannya seakan-akan bilang, akhirnya selesai juga. Tapi rupanya di belakangnya masih ada satu orang lagi guys ya, yang tanpa dia sadari MC kita terlupakan sama si dewa guys. Bayangkan guys, dewa lupa. Oke, di sini sang dewa pun kemudian berbalik. Hah? Siapa kau? Di sini sang MC hanya terdiam doang sambil melirik ke arah dewa. Dan dia bilang, namaku adalah Amamiya Hiroto. Amamiya Hiroto? Bukankah maksudnya Amemiya Hiroto? Namamu Amemiya, yang berarti kuil surga, dan Hiroto yang berarti berpengetahuan, bukan? Nah, di sini Amemiya menjawab, iya. Waduh, kata si dewa. Dia pun sambil menepuk kepalanya, dia bilang, ini buruk. Akan membuat kesalahan yang fatal. Kukira namamu dan Amemiya berasal dari orang yang sama. Karena itulah kuberikan kekuatanmu pada Amemiya. Dan dia mendapat semua keberuntungan yang awalnya harusnya menjadi milikmu. Jadi salah orang cuy. Memang sudah ditakdirkan cuy untuk si Amemiya mendapatkan 8 kekuatan guys ya. Tapi entah kenapa salah orang. Mana bisa ada orang yang namanya sama di awal cuy. Ya hampir mirip gitu loh guys ya. Hei, heran saya. Nah di sini pun Amemiya pun langsung dia terkejut. Nah sang dewa pun lanjut. Ini benar-benar masalah. Mustahil membawa kembali kemampuanmu dari Amemiya. Dan aku tidak bisa menyiapkan kekuatan untuk kuberikan kepadamu. Entah itu kekuatan ataupun keberuntungan. Bukankah itu berarti di sini Amemiya pun seakan-akan pasrah gitu guys ya. Aku tak akan mendapatkan apapun dan akan mulai semuanya dari nol. Tapi dia membalas, tidak, malah lebih buruk daripada itu. Ku harap bisa menyelamatkan hidupmu. Tapi takdir itu kejam dan ironis. Hidupmu takkan ada harapan. Karena hidupmu itu takkan terbebani oleh apapun. Nah di sini sang MC pun kembali keheranan. Maka tak ada gunanya berinkarnasi. Baiklah, biarkan saja aku terlahir kembali ke bumi kayak peri yang sebelumnya. Namun si dewa bilang, itu tidak mungkin. Waktu memilih sudah selesai. Nah jadi gimana dong? Nah di sini kemudian Amemiya hampir hilang lagi guys. Seperti dijentik Thanos guys ya. Tapi belum ada kepastian coy. Hitung mundur terlahir kembali sudah selesai. Bagaimana bisa? Cuma aku yang tidak dapat apapun. Dan hidupku ditakdirkan penuh dengan kemalangan. Apa maksudmu itu? Ya sebagai gantinya jiwamu akan berbeda. Terlepas dari teman sekelasmu, jiwamu akan menjadi inti kosong yang sangat besar. Dan di dalam inti itu tidak ada kemampuan. Hanya berisi sejumlah besar kandungan sihir saja. Nah di sini Amemiya pun heran. Sihir? Namun kesesuaiannya terhadap elemen sihir sangat rendah kata dewa. Dengan kata lain, di dunia tempat kau akan lahir, kau takkan bisa merasakan satupun elemen sihir. Waduh, bakalan cukup banget cuy ini kalau direinkarnasi guys ya. Tapi si dewa kemudian terdiam. Dan mungkin penyelesaian sampai situ. Jadi bilang si Amemiya, cuma itu? Kapasitas besar sihir tapi tidak bisa menggunakan sihir? Omong kosong macam apa itu? Nah di sini dewa pun kembali menyentuh kepalanya atau dekat matanya. Dia bilang, aku sangat minta maaf padamu. Tanpa adanya kekuatan atau keberuntungan, jalan yang akan kau lalui akan sangat sulit. Dan dengan tak dapatnya menggunakan sihir, masa depan pun akan terbatasi. Dan ku akan lebih terasingkan ketimbang saat kamu pernah hidup di bumi. Kau takkan punya apapun selain keputusasaan. Tapi jangan menyerah kata dewa. Jangan salahkan siapapun. Kau harus terus hidup dengan memandang ke depan dan hidup dengan sekuat tenaga. Nah di sini sang Amemiya pun kesal gitu loh.
apa-apaan sih Papatemusmu itu. Namun setelah itu Amemiya pun kemudian hilang sepenuhnya, dijentik oleh Thanos guys ya. Dan di sini penglihatan kedewa pun akhirnya menghilang juga. Wah, semuanya menghilang tuh guys. Namun sesaat kemudian setelah dia menghilang, Amemiya langsung berteriak kerasa karena dia disetrum guys. Disetrum oleh sebuah benda yang sangat mengaliri listrik yang sangat parah guys. Dan setelah itu dia pun langsung berlutut dan dia pun langsung pingsan guys ya. Nah di sini si petugas bilang, itulah yang kau dapat karena mencoba melawan kami. Sudah jerah. Eksperimenmu yang berikutnya akan dimulai 30 menit lagi. Persiapkanlah dirimu. Nah di sini Sang MC pun akhirnya kembali ingat. Akhirnya aku ingat. Di hari itu aku mati karena kecelakaan kapal. Dan karena kesalahan dewa sialan super bego itu, aku pun bereinkarnasi di dunia ini. Karena dialah aku menderita di tempat ini oleh semua siksaan ini. Nah, jadi dunia tempat ini tuh dewa mengirim kami ke tempat yang namanya Origin guys ya. Mirip dengan bumi, tapi dikombinasikan dengan antara sihir dan pengetahuan yang sangat luar biasa guys. Lihat aja bangunan guys ya. Sudah kota-kota sama ada banyak yang terbang guys, kayak mobil terbang guys ya. Oke, di sini si Amemiya rupanya terlahirkan kembali di tempat pelacuran guys ya. Dan tak lama setelah dia lahir, agar dapat uang untuk alkohol dari si sang ayah, akhirnya sang ibu pun menjual Amemiya layaknya sebuah barang. Dan tentunya Amemiya tidak ingat tampang kedua orang tuanya itu. Nah setelah dia dibeli, orang yang telah membelinya adalah peneliti sebuah organisasi, tempat mereka melakukan berbagai penelitian yang ilegal atau tidak diakui oleh pemerintah guys ya. Nah di sini sang peneliti pun kemudian menghampiri penelitiannya. Dia bilang hasilnya sudah kelar. Sesuatu dari mereka ada yang tidak biasa. Kau bilang tidak biasa? Ya, subjek tes D01. Kesesuaiannya dalam elemen sihir sangat rendah. Atau lebih tepatnya, dia tidak punya bakat sihir. Tak punya bakat sihir? Tepat sekali. Dari yang kita ketahui, setiap orang memiliki satu elemen. Dengan kata lain, setiap orang yang punya salah satu dari elemen itu adalah tanah, air, api, angin, cahaya, kehidupan, dan ruang. Tapi tubuh anak ini tidak memiliki kesesuaian terhadap elemen-elemen itu. Dan dia tidak memiliki bakat di antara elemen-elemen tersebut. Di sini dia pun lanjut balas. Kamu mau bilang kalau dia lebih tidak berguna ketimbang orang normal. Kita tidak dapat apapun melakukan eksperimen kepadanya. Hanya buang-buang uang saja. Di sini si peneliti berkacamata pun kemudian jawab lagi tentang itu tidak apa untuk membersihkan subjek yang buruk, tetapi apa itu? Ada satu hal yang perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Nah, dari hasil kami, subjek itu punya sebuah kelebihan yang melampaui subjek yang lain. Terdapat kandungan sihir dalam jumlah yang besar berada di dalam tubuhnya. Nah, apa maksudnya? Ini hanya pendapat pribadiku saja. Bukan berarti subjek ini tidak memiliki keterikatan terhadap elemen sihir manapun. Hanya saja ada kemungkinan kalau kita belum mengungkap elemen itu. Di sini pelatih itu pun terkejut. Nah, di sini kita kemudian berpindah melihat satu tubuh tikus yang sudah mati guys ya. Di sini dia dihadapkan ke Amemiya guys. Nah, dan di sini MC kita kemudian mengulurkan tangannya ke arah tikus yang mati itu. Dan seketika itu juga keluarlah aura-aura gelap dari tangannya Amemiya dan langsung menyelimuti tubuh tikus yang mati. Dan dari sana tikus itu pun yang awalnya mati kemudian kembali membuka matanya dan bangun guys. Nah di sini si peneliti berkacamata pun bilang, di sini juga Amemiya terheran, dia hidup. Nah langsung dibalas, tidak, bukan begitu. Tubuh tikus ini sudah berhenti berfungsi sebenarnya. Jadi ini bukanlah tipe sihir kehidupan, tapi sihir yang bisa mengendalikan mayat. Mengendalikan mayat? Ya, kita akhirnya bisa mengungkapkan kekuatannya. Legenda itu benar. Elemen ke-8. Waduh, elemen yang tidak pernah diperkirakan atau disangka-sangka guys ya. Nah, elemen yang mengendalikan kematian. Haruskah kita menyebutnya elemen kematian? Waduh, jadi MC kita mendapatkan elemen yang tidak ada orang punya guys ya. Elemen yang hanya dipunyai oleh Amemiya seorang, yaitu elemen kematian atau membangkitkan orang yang mati atau mungkin necromancer guys. Entahlah, kita masih belum tahu. Elemen kematian lumayanlah. Bersemangatlah P01. Kau adalah magi kematian pertama yang ada di dunia ini.
Mereka berdua tertawa guys ya. Dan setelah itu Amemiya pun langsung dikunci lagi di ruangan penelitian. Di Zero One, kemarilah, mari kita berbicara. Bentar, sungguh. Di sini Amemiya pun kembali keluar dari ruangannya dan berbicara langsung dengan si sang peneliti. Nah di sini sang peneliti bilang, benar, meskipun kau tak sepenuhnya bebas, semua itu bergantung pada tekadmu. Kalau kau setuju untuk ikut dalam pengujian mesin, kau dimungkinkan merasakan kebebasan sampai batas tertentu. Di sini Amemiya heran, batas tertentu berarti aku bisa pergi keluar. Masih ada beberapa hal yang perlu kamu pahami. Masih ada beberapa hal yang perlu kami pahami, kata si peneliti. Nah di sini Amemiya pun terkejut. Dan di sini sang peneliti melanjutkan, tempat kau memiliki harapan besar pada sihir kematianmu itu. Kalau kau ingin bebas, perlihatkan pada kami hasil yang kami inginkan. Nah di sini Amemiya pun kebingungan. Hasil? Kalau aku bisa mengembangkan jenis sihir baru, apakah aku akan bebas? Nah beberapa hari kemudian, bagaimana dengan Zero 1? Kita sudah dekat dengan jadwal. Setelah mendengarkan kondisimu, dia percaya semua itu tanpa adanya keraguan. Dan dia sekarang tengah berusaha keras dalam pembuatan sihir yang baru. Wah, di sini si Amemiya membuat sebuah bentuk makhluk guys ya, seperti tingginya kayak Yeti atau Bigfoot guys ya, dari buku-buku yang ada di perpustakaan cuy. Aku paham, tapi semakin anak itu dapat mengendalikan sihirnya, dia menjadi semakin menakutkan, kata sang peneliti. Semakin menakutkan cuy. Menakutkan? Apa yang perlu ditakutkan dari seorang bocah sepertinya? Jantung dan otaknya telah terpasang bom untuk jaga-jaga kalau dia berniat memberontak. Dan dia juga memahami tentang hal tersebut. Nah di sini kita juga telah memasangkan alat pelacak kecil kalau dia mau kabur. Matanya telah diganti dengan mata buatan yang terdapat kamera khususnya. Wah, jadi benar-benar diawasi betul guys ya Amemiya guys. Nah, parah sih. Dan juga ada perekam rahasia yang terpasang di dalam telinga dan mulutnya. Tidak peduli seberapa kecilnya suara itu, kita dapat mendengarnya, kata sang peneliti. Jumlah makanannya juga telah dikurangi untuk meminimalisir kekuatannya yang tidak normal. Yang lebih pentingnya lagi, dia dilarang keluar dari ruangan selain saat percobaan dimulai. Wah, jadi intinya benar-benar sudah diawasi betul guys Amemiya guys ya. Nah terus langsung dibalas sama si pelatih, aku sudah tahu semua itu. Yang gue katakan adalah dia masih bisa mengendalikan sihirnya itu sesuai kehendaknya. Bukankah itu berisiko besar untuk kita? Dan di sini dia membalas lagi si peneliti yang berkacamata, mungkin kau terlalu memikirkannya. Ya, apa kau ada solusinya? Nah setelah itu Amemiya pun kembali diajak untuk pergi ke ruangan penelitian. Di mana aku? Bukankah kita akan melanjutkan pengembangan sihir barunya? Ya, tapi sebelum itu kita perlu melakukan pengujian kecil pada tubuhmu. Pengujian? Ya, tidak usah risau. Akan segera selesai kok. Kami cuma ingin memastikan bahwa tubuhmu tidak memiliki reaksi tak normal dikarenakan atribut kematian. Atributmu itu masih baru bagi kami ya kan? Karena itulah kami tak dapat memastikan kalau atribut itu berakibat buruk pada tubuh pengguna atau tidak. Wah, di sini Amemiya disuruh untuk berbaring di sebuah kursi. Dan kemudian kursi itu pun langsung ditahan guys, langsung besinya pik gitu loh. Menahan tangannya Amemiya untuk tidak kabur lah. Amemiya pun langsung terkejut tuh. Apa ini? Kenapa kau mengikatku? Kau tidak perlu khawatir. Biar kami mengurus sisanya untuk kata sang peneliti. Nah di sini langsung para dokter bedah langsung mendekat ke arah Amemiya. Dan mereka ingin membedah tubuh dari Amemiya. Mereka ingin mengetahui pasti apakah ada dampak buruk terhadap pengguna atau bagaimana. Nah di sini dia pun akan dibedah sama si pembedah guys ya. Tidak, Amemiya baru teriak kesakitan guys, karena memang bedah itu sakit ya. Apalagi ini mungkin tambah bius guys, entahlah guys ya. Nah setelah itu Amemiya pun diperban kepalanya. Hah? Ada apa denganku? Oh, kau sudah sadar rupanya. Ayolah, waktunya makan, kata si peneliti. Makan? Bentar. Apa? Ada apa ini? Aku tidak dapat berbicara. Tubuhku tidak dapat digerakkan. Apa ini karena semacam obat bius? Tapi aku masih merasakan tubuhku. Bagaimana dia? Peneliti yang lain pun mulai datang. Seperti yang kau lihat, operasinya berjalan dengan sukses. Kemampuan mengendalikan tubuh dan suara dan sirnya pun telah sepenuhnya diputus. Mulai sekarang, mustahil baginya untuk menggerakkan seujung jari, apalagi menggunakan sihir. Nah, di sini Amemiya pun terheran. Hah?
kendalinya berada di tangan kita sepenuhnya, dan pengembangan sihirnya akan terus tetap berlanjut tanpa adanya halangan lagi. Kau melakukan kerja bagus. Magi kematian yang bisa mengendalikan mayat hidup, meski dalam keadaan hidup, sekarang dia hanyalah boneka yang kita kendalikan. Sungguh ironis, kata sang peneliti. Nah, di sini Meme pun berpikir, kalian bercanda bukan? Tubuhku tidak dapat digerakkan. Apakah mulai dari sekarang aku hanya bisa hidup dalam pengujian mesin mereka sampai mati? Kesadaranku, indera perasa pada tubuhku masih utuh. Tidak, aku tidak ingin seperti ini. Aku tak dapat mengenalnya lagi. Tolong seseorang, tolong aku. Ayolah, katakan Nah, 10 tahun telah berlalu sejak hari itu. Oke lah bro, mungkin sekian chapter 1 dari komik yang judulnya adalah Yandome wa Iyanasi Zakusei Majutsusu. Intinya Yandome wa Iyanasi Zakusei Majutsushi, yes ya. Nah, gimana menurut kalian tentang manga kali ini atau judul kali ini, apakah menarik? Silakan komentar saja di bawah guys ya. Kalau mau dilanjut bakal main lanjut sih. Soalnya lumayan menarik cuy ceritanya. Jadi bakal kita lanjut di episode selanjutnya. Aduh cuy. Oke lah bro, mungkin sekian. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, dan juga jangan lupa untuk bagikan. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah guys ya, karena emang Mimin masih masih eksperimen coba-coba membaca langsung guys ya. Oke lah, mungkin sekian dari Mimin. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Ciao ciao.